Ada juga yang nakal ya, tapi kita kan harus melindungi mereka yang nggak nakal nih. Betul. Kan yang nakal, yang tidak nakal ini kan tidak mewakili perilaku mereka. Betul. Ini ada beberapa yang sudah kita Gitu. kembalikan kok Pak. Memang Oh gitu ya. ada buktinya juga. Mereka harus mengambil ke perusahaan, tapi tidak diminta uang Mas ya, nggak ada penalti ya. Oh tuh. Kecuali yang ini apa? Kecuali yang ada Yang fraud ya. Tuh kira-kira apa tuh Mas? Yang fraud itu kasusnya apa Mas? Fraudnya apa Mas? Berapa orang? 3, 4, 5. Kalau yang kayak begitu kita nggak ngebelain ya Mas ya. Pak Isabella kembali tanpa ada biaya tebusan. Soal sebelumnya saya sudah pernah mengambil waktu itu di kontrak usaha tertulis misalkan belum habis masa kontrak dikenakan penalti sebesar 1 juta. Itu saya sudah bawa uang 1 juta mau tebus dan diminta uang 5 juta. Ya, hari ini saya di Kota Malang bersama Dinas Tenaga Kerjaan Provinsi ya? Provinsi. Ini orang-orang hebat, orang-orang yang punya semangat juang yang luar biasa. Kita punya agenda sidak di Malang 2 titik. Lalu punya komitmen menjaga norma ketenaga kerjaan yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan hari ini kolaborasinya luar biasa. Saya ditemani yang hebat-hebat lah pokoknya. Jadi semoga nanti sidak nanti ada hal yang positif kita dapati ya. Karena sidak ini tidak ada perlawanan seperti yang lain. Kalaupun dilawan, biarkan serahkan kepada orang-orang hebat yang akan mendampingi saya ini. Karena mereka lebih tahu soal regulasi dan tindakan apa yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal. Kalau nakal, kalau baik ya kita akan memberi apresiasi. Itu standar kita di Kementerian Tenaga Kerja dan juga di Dinas Tenaga Kerja. Begitu ya? Selamat hormat dari Malang, kita bertalang. Indonesia terang bersama Prabowo. Ini saya coba telepon grup tapi belum ada komennya Pak. Saya ini Pak, tapi jasa sama transkrip saya ini ditahan Pak. Ada minta penalti, ada 44 juta Pak. Oh, saya minta nomor telepon HRD-mu lah. Ya. Boleh Pak, boleh Pak. Coba kamu sebut aja. Sudah diproses. Kalau jasa disuruh bayar berapa? Kalau misalnya dan disebutin sudah kasih. Terkait hal ini mungkin oleh jasa Pak ya bisa menjelaskan. Iya Bang. Iya. Ini OTW-nya dari Semarang dulu ya. ya terus sekarang tapi menyampaikan OTW. Halo Pak Ari. Iya, Pak Ari, ini ada tamu dari desaker Pak. Iya. Iya. Bentar ya Pak. Oh, ya Pak. Oh, oke, baik. Pak Ari, ini Pak penyebabnya mau bicara dengan Pak Ari. Oke, silakan Pak. Selamat pagi Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Aduh, kita saya jumpa ini. Iya. Pak Ali, punten Pak Ali ya. Ini kan di Kementerian Tenaga Kerja itu ada program bukan nyawa mata pekerja yang di Sarpati. Nah, mereka laporan sekitar ya ada jasa. Sampai kan pasti tahu lah ya kalau saya kan praktek penahanan jasa kan udah nggak boleh lagi. Pertama kan ada 2 pasal pidana yang bisa kita tegakkan. Pertama, kalau penahanan jasa itu kena pasal penggelapan. Kedua, kalau seandainya pekerja meminta dokumentasi yang dia harus berbayar, itu bisa kena pidana 368 pasal pemerasan. Kita tidak mau 2 pasal itu kita gunakan kalau seandainya perusahaan itu pelaku usaha sangat kooperatif dan mengembalikan jasanya gitu loh Mas Ari. Kalau kita nggak ada niat apa-apa, kita tetap menjaga industri atau pelaku usaha tetap bekerja, tetap operasional, tapi hak-hak terkait dokumentasi pribadi seorang untuk segera dikembalikan. Itu doang sih Mas Ari. Ayo Mas Ari. Kita sudah Oh gitu ya. mengembalikan ini ya.
berangkat juga dan kita bukan di Nurbanika untuk mengembalikan ijazah, dan ini kan memang periode masa lalu ya Pak, dan saya kan baru di sini baru 1 tahun, dan memang waktu ijazahnya saya Sampean harus nyuci piring. Oke, sekali luar biasa. Kalau saya baca perjanjiannya Pak, ada beberapa memang yang bisa kita kembalikan. Tapi ada beberapa juga, meskipun ini memang tidak berkaitan langsung ya, tidak ada hubungannya antara jasa dengan Pekerjaan, Pak. Karena ada beberapa fraud Pak, ada beberapa karyawan juga yang melakukan fraud. Perjanjian kan di Malang, nggak mungkin kita kirim pakai via pos itu kita disalahkan. Betul. Setuju. Kita tetap diselesaikan di Malang juga, tapi nggak ada dana. Karena mereka takut dipintain penalti itu. Tapi yang tadi misal kayak tadi ada fraud ya, pelanggaran itu udah benar itu, laporan ke polisi. Tapi satu yang nggak boleh misalnya kayak penanganan ijazahnya, pulangnya proses ijazahnya, kemudian yang tadi pelanggaran-pelanggaran itu biar misalnya penegak hukum harus turun tangan terkait fraud tadi, nggak untuk kita tidak menghalangi hal itu. Tapi kalau dari jawaban Mas Ari, menurut saya Mas Ari sangat kooperatif, bagus sekali. Mas saya ini akan menjadi contoh pelaku usaha yang lain untuk tidak melakukan perlawanan yang sebetulnya ketika kita audit, kita sidak, kita tutup baru pada nyerah. Saya berharap Mas Ari kan nih alasan mereka nih kalau datang itu dipintain uang. Saya untuk tidak ada lagi praktek itu Mas Ari ya. Kondisinya tadi benar Mas Ari. Itu melaporkan atas silakan ambil. Kemudian, nah kebetulan kan di sini ada dinas-dinas ya Pak ya, dinas dan pengawas kita nih hadir semua nih. Hadir semua. Yang jelas kan kita kapasitas kita bukan untuk menghalangi usaha, pasti tidak mau. Kedua, kita juga tidak meminta uang, udah pasti. Ketiga, kita mau usaha ini berlangsung tetap berjalan, jangan tidak. Karena kita pemerintah di pemerintahan Pak Prabowo, kita sedang menjaga dua kekuatan kita. Pertama, pengusaha dan pekerjanya, karena ini kan saling berkaitan. Kalau Sandi ijazah boleh silakan tuh, diambil. Dek, sudah diambil boleh. Kemudian itu dengan catatan tidak untuk dikirimkan. Oh iya, untuk tidak dikirimkan. Nah ini bentuk tanggung jawab jenengan Mas. Jenengan udah benar itu. Mereka harus mengambil ke perusahaan, tapi tidak diminta uang Mas ya. Nggak ada penalti ya. Oh tuh. Kecuali yang ini apa? Kecuali yang ada Yang fraud ya. Itu yang kasus itu malah saya minta ke dinas terkait gimana penyelesaiannya ya. Tuh kira-kira apa tuh Mas yang fraud itu kasusnya apa Mas? Fraudnya apa Mas? Berapa orang? Ada beberapa. 3, 4, 5 berapa orang? Ada satu ada fraudnya, fraud dan mungkin ada fraud, ada cheating. Ada fraud yang kasus yang itu katanya di Jakarta itu dia dengan kompetitor kita, dia jual barang kita justru ngambil barang ke customer kita dijual ke kompetitor. Oke. Kita. Oke. Itu pertama. Yang kedua ada juga yang masih dalam pendidikan dia hilang Pak, cabut. Kalau yang kayak begitu kita nggak ngebelain ya Mas ya. Kita yang kayak begitu perilaku yang menurut saya yang kurang begitu baik, kita nggak akan ngebelain. Itu sangat merugikan perusahaan. Kalau saya jadi pengusaha juga pasti dirugikan dengan perilaku seperti itu. Mas Ari udah bagus banget. Tadi sangat kooperatif lah. 48 orang, mereka ada 48 orang yang ijazahnya tertahan di tempat ini. Tapi tadi pernyataan sampean tuh bagus sekali, dipulangkan. Nah memang dipulangkannya harus mengambil, tidak dikirim. Karena kan ngerinya rusak atau apa perusahaan yang dituduh ya kan. Gitu. Betul, Pak, dan tidak boleh diwakili juga ya Pak. Harus diwakili ya. Juga, karena kita juga nggak mau ya, karena kita nggak mau juga nanti ini ternyata saya tidak menerima padahal sudah diwakili, nggak mau. Kita harus rinci juga, kita juga nggak mau nanti kedepannya juga salah. Ya, terima kasih ya Mas ya. Saya mohon maaf karena saya lagi nggak posisi di Malang, saya posisi lagi di Semarang. Yowis Kang Nur, Jawa Timur ini tempat sampean kena sasaran aku nih. Saya minta maaf ya Mas ya sebelumnya ya, nggak mengganggu ya, minta maaf ya. Ya, nih pokoknya besok dipulangin ya Mas ya, Mas Ari ya, biar didengar nih sama. Ini bilang dulu kalau misalnya yang sudah datang di situ ya, dengan timnya saya boleh. Oh iya, Mbak siapa Mbak jenengan namanya? Siapa? Yani. Mbak Yani. Tuh Mas Heri boleh dipulangkan, beliau sampaikan ya. Betul Pak. Oke. Makanya anaknya itu harus seperti itu kan. Benar. Ditakutkan itu kan
pada waktu pengiriman Iya. bilang. Oke, Karena siap. Itu takutnya mengantisipasi. bilang, betul, ekspedisinya takutnya kan nggak bertanggung jawab. Iya. Makanya mereka itu kita undang datang ke sini, monggo silakan seperti itu. Nggak pintar uang kan penalti nggak ada ya? Nggak Oke. ada, Pak. Janji ya? Iya. Oke, Mas Ari, sun Kang. Ada juga yang nakal ya, tapi kita kan melindungi mereka yang nggak nakal nih. Betul. Kan yang nakal, yang tidak nakal ini kan tidak mewakili perilaku mereka. Betul. Ini ada beberapa yang sudah kita Gitu. kembalikan kok Pak. Memang Oh, gitu ya? Ada buktinya juga. Mari kooperatif terkait itu, cuma memang ada permasalahan jarak juga. Kami konfirmasi ke pengadu, ke teman-teman, mulai Irfan, si Korban Mas Irfan, Mas Randi, Mas siapa, itu rata-rata Jawa Barat, DKI, ada yang Jambi. Oh, itu kasihan. ada yang Blitar. Lah, Kalau- mereka berpikir gini, Pak, kenapa sih harus dikirim? Kayak tadi nggak mau kan urusan kirim. Kita pengen cari win-win solution ini gimana? Oh. Karena mereka untuk biaya ke Malang aja. Itu udah Itu gede udah banget, tinggi. Iya, betul. tinggi. Waktu itu saya memang belum join Pak, seperti itu. Saya Pak Ari, kita semua tim di sini tuh baru soalnya. Jadi kalau yang terkait Mas ini saya juga nggak ngikuti untuk gimana ceritanya. Pada waktu itu ternyata ijazahnya masih ada di sini. Seperti itu. Nah untuk pengembalian ijazah memang dari perusahaan memang harus yang bersangkutan itu hadir di sini. Seperti itu untuk mengambil sendiri, tidak kita kirim. Gini, baik. Seperti itu. Kalau jadimu gimana tuh Mbak ya? Mereka kan nyari uang nih, susah nyari Betul. kerjaan. Kalau seandainya dari Jambi ke Malang, itu darat udah pasti high cost, naik Betul. pesawat pasti high cost. Maksud saya gini, kita sedikit fleksibel lah, menegakkan aturan, iya kehati-hatian, prinsip kehati-hatian juga tetap harus dilakukan, tapi ada prinsip yang lain juga nggak boleh kita abaikan. Pertama, kondisi yang sekarang orang pada susah. Itu maksud saya pertimbangan itu, kecuali yang dekat-dekat lah ya. Iya. Misalnya Malang, Raya, sekitarnya daerah Malang Raya, iya ambil sih. Lalu bagaimana yang rumahnya di Kalimantan, Jambi, gitu. Iya. Itu maksud aku jadi masukan ya. Khawatir punya permasalahan hilang dan lain-lain, nanti disalahkan lagi. Oh. Nah itu jadi nggak akan ada titik temu, mereka nggak akan kesini karena high cost yang dengan kata-kata tadi. High cost, jangan deh, kasihan. Iya. Kasihan deh. Oh, udah. Karena gini, kebanyakan nih perusahaan nggak, dia udah hopeless nih ya, yang punya ijazah. Perusahaannya juga masa bodoh, hilang-hilang lah, dia nggak punya beban. Iya. Banyak ijazah itu hilang. Nah, untuk mengulangi ngambil ijazah itu kan nggak bisa nerbitin dinas pendidikan. Kalau seandainya kita sebagai negara harus menanggung, saya akan tanggung, gitu deh. Itu komitmen saya. Terimanya pernah ijazah. Tapi karena korporatif hanya mau membalikan, oke lah. Tuh, udah aman deh ya. Ya. Sama satu lagi Pak, Apa? masalah BPJS. BPJS sama deh. Setiap bulan ada potongan diskrim gaji tapi tidak dibayar. BPJS. Kesehatan sama ketenaga kerjaan. Oh itu. Sampai sekarang masih statusnya tidak aktif Pak. Tuh, baik. Nanti coba tak konfirmasi ya kalau BCS nanti ada bagiannya. Nih, ini sudah kembali ijazahnya, 49 lagi yang belum dipulangkan, tapi komitmen Mas Ari, pimpinan manajemennya akan dipulangkan tanpa harus mengeluarkan Rp1 pun uang. Tapi ini bentuk kerjasama yang luar biasa, dan di sini juga ada ditemani Mbak Yeni, salah satu manajemen yang sangat kooperatif. Dan kerja ini juga hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh tim pengawas Jawa Timur gitu. Jadi terima kasih sekali. Ini semangat dinas-dinas tenaga kerjaan, pengawas di semua provinsi. Saatnya kita melayani. Apalagi saatnya juga kita sebagai pengawas di Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja tunjukkan bahwa kita hadir, negara hadir. Negara selalu hadir bersama rakyat. Negara selalu hadir saat dibutuhkan. Saya Immanuel Ibn Nestor, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Indonesia terang bersama Prabowo Gibran. Ya, Terima Mbak, kasih, makasih ya, Pak. Sune Mbak. Iya, makasih. Sune Mbak, yuk makasih, makasih. Halo, Dek. Ya, yang lainnya mana? Di mana kantornya? Mana kantornya? Ditunjukin sana. Boleh masuk. Halo, halo. Waalaikumsalam. Aduh, Bapak Ya. idola saya nih. Ya, siap. Siap. Silakan Bapak, silakan Bapak. Mana kok, mana? Kondisi Bapak. Siap, siap. Siap, Mas. Ini ada
beberapa kawan-kawan. Silakan. Enggak apa-apa, silakan. Sini. Teman yang lain. Aku kenalin dulu ya. Enggak Apa ya? Saya wakil Menteri Tenaga Kerja, nama Siapa, saya Pak? Immanuel. Nah, kebetulan di kita itu ada aplikasi Buruh Tanya Wamen. Nah, Buruh Tanya Wamen itu terkait misalnya anak ijazah. Kemarin ijazahmu ditahan deh ya? Ijazah kena penalti nggak? Kena penalti. Nah, di kita ini kan apalagi Jawa Timur ya, Jawa Timur kan udah ada perdanya. Kalau di kita memang baru, tapi secara prinsip praktek penahanan ijazah itu nggak boleh lagi. Ya, praktek minta tebusan juga tidak boleh lagi, karena ada pidananya. Kalau penahanan ijazah, pidananya itu terkait penggelapan. Kalau minta tebusan itu kena pidananya pemerasan. Nah, Jadi maksud aku ternyata memang proses ini para pelaku usaha sebenarnya sudah mention ya, sudah sampai. Nah, maksud saya mungkin ya, saya tidak tahu perusahaan di sini belum menerima info terkait SE itu, atau saya nggak tahu lah teknisnya. Tapi secara prinsip kan kita punya kewajiban harus hadir tengah-tengah kawan-kawan kita ini, mbak-mbak ini. Nah, coba Mbak, silakan Mbak sampaikan. Silakan sampaikan, Mbak. Saya minta sertifikat ijazahnya kembali tanpa ada biaya tebusan. Adik maksud kapan di sini? 2016. 9 tahun. Sebelumnya saya sudah pernah mengambil waktu itu di kontrak kerja tertulis misalkan belum habis masa kontrak dikenakan penalti sebesar 1 juta. Itu apakah kata-katanya penalti atau biaya pengganti training? Oh ya, bukan Pak, ini itu ada surat. Ada suratnya lagi. Itu saya sudah bawa uang 1 juta mau terus dan diminta uang 5 juta. HRD ini 10. Saya kurang 2016 belum store manager. Masih kepala security Bapak. Jadi saya jadi store manager mulai 2018 Bapak. Ya. Insya Allah di atas itu sudah banyak kami selesaikan. Jadi kalau di perusahaan kami ini izin Bapak Menteri ya. Kalau misalkan dari karyawan tersebut misalkan dia tidak mampu untuk membayar biaya pengganti training dan lain itu bisa mengurus. Kalau sekarang ada SKSDM Pak. Kalau dulu surat keterangan tidak mampu dari DRP maupun kelurahan itu sudah cukup banyak, kecuali untuk biaya cadangan selisih SU. Nah, kayak biaya cadangan selisih SU itu tetap kita kenakan biasanya 500.000. Tapi kalau misalkan nanti periode SU-nya sudah keluar, ternyata konternya ini nggak ada masalah, nggak ada ganti rugi, pasti kami kembalikan ke karyawan. Mungkin misi komunikasi di situ. Jadi harusnya kayak gitu sudah nunggu manajer dulu waktu itu. Masih di ruko aja sih Pak, karena merasa uang saya belum cukup, jadi ya saya kembali lagi gitu ya. Pak nanti bisa komunikasi dengan rektor kami. Sudah banyak kok Pak. Kemarin ada hampir sama dia komplain, ini ketemu saya, ya ini deh. Kamu mampu nggak membayar penalti training? Nggak mampu Pak. Ya sudah boleh saya terima. Real. Tapi sekarang gini, Mas Dwi, punten Kang ya. Saya rasa tak usah begitu lagi. Kan sudah jaminan garansi saya. Saya kan negara, udah tidak usah pakai SKTM lagi ya. Pulangin aja, karena kita mau untuk manajemen penyelesaian harus cepat. Quick solution. Jadi kalau seandainya cepat kan, kalau kayak tadi bikin SKTM lagi apa, terlalu sangat birokratis. Kenapa saya harus turun ini? Saya jelaskan untuk penyelesaian secepat mungkin. Kalau nggak cepat, saya ngapain turun begini kalau pakai SKTM sekarang? Jadi maksud saya syarat tadi untuk tidak dilakukan lah, ya. Pasti karena kita mau secepatnya biar mereka juga tidak terbebani karena ijazah ditahan. Mungkin mereka juga akan melamar kerja juga. Jadi tadi syarat-syarat tadi tak usah lagi. Kedua ya soal tebusan tadi jangan ada lagi. Apalagi udah 9 tahun nih. Kalau kamu berapa lama Dek? 2 tahun. Artinya kan nggak penting lamanya. Yang penting dokumentasi mereka nih. Ini ijazah itu dokumentasi pribadi. Itu harus dipulangkan. Gitu. Tanpa tadi yang tadi SKTM lah apa. Udah nggak penting, apalagi kita nih Pak Prabowo tuh kata-kata miskin tuh udah nggak boleh ada lagi. Kita kan punya semangat untuk membuat rakyat sejahtera. Nah itu saya ditugaskan, itu tugas presiden loh, bukan saya nih. Ini saya bergeraknya atas nama negara soalnya. Nah bisa nggak diambil sekarang? Bisa. Oh mantap loh. Enak Mas Dwi tuh, nggak ribet-ribet. Izin Pak Menteri kemarin juga ada yang lapor ke Snaker sama adik saya bilang, adik datang ke sini. Kalau adik hanya lapor di Snaker, saya tuh mau nyerahkan kemana gitu loh, kan gitu Pak. Itu saksinya Pak. Ini udah mantap Mas Dwi nih, keren. Nggak ribet tuh.
nggak ribet kan? Gitu. Aman kan, Dek? Ayo, Dek, sini, Dek. Sini. Masuk. Oh, nggak pernah.